Audio Jungle. Audio Jungle. Penerapan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penerapan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Masalah 1. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Maka di sini kita bisa jawab tinggi gedung tersebut jadinya 5 lantai dikali tinggi setiap lantainya, yaitu 6 meter. Akan menjadi 30 meter. Sangat mudah ya. Masalah 2. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Nah, untuk menjawab soal ini sangat mudah ya. Kita tinggal mengalihkan lama si Endang menabung dengan jumlah tabungannya tiap bulan. Yuk kita jawab bersama. Maka jumlah tabungan Endang setelah 7 bulan adalah 7 dikali Rp500.000, yaitu menjadi Rp3.500.000. Jadi tabungan Endang setelah 7 bulan adalah Rp3.500.000. Sangat mudah kan? Masalah 3. Jumlah soal tes untuk menjadi pegawai negeri sebanyak 100 soal. Untuk setiap soal dijawab benar mendapat nilai 1, dijawab salah mendapat nilai -1, dan tidak dijawab mendapat nilai 0. Pak Sadam mengerjakan 93 soal, jawaban yang benar 76 soal dan lainnya salah. Bu Made mengerjakan 85 soal, jawaban yang benar 73 soal dan lainnya salah. Siapakah yang mendapat nilai lebih tinggi? Penyelesaian masalah 3. Dari soal tadi kita ketahui bahwa jumlah soal seluruhnya adalah 100 soal. Nah, maka kita akan menghitung terlebih dahulu nilai dari Pak Sadam dan Bu Made masing-masing. Yang pertama, kita akan hitung nilainya Pak Sadam. Pak Sadam mengerjakan 93 soal. Dengan jumlah benar adalah 76 soal. Lainnya salah, berarti jawaban salah ada 93 dikurangi 76 butir soal. Kemudian, karena jumlah soal seluruhnya adalah 100 soal, sedangkan Pak Sadam hanya mengerjakan 93 soal, berarti ada soal yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab berarti 100 dikurangi 93 soal. Nah, masing-masing kita akan cari skornya. Setiap jawaban benar skornya adalah 1. Salah -1 dan tidak dijawab itu 0. 76 dikali 1 76. Lalu ini 93 dikurang 76 adalah 17 dikali -1 -17. Tidak dijawab, 100 dikurangi 93 adalah 7 dikali 0, hasilnya 0. Nah, maka nilai Pak Sadam bisa kita peroleh dengan menjumlahkan skor benar, salah, dan tidak dijawab. Kita jumlahkan 76 ditambah -17 ditambah 0. Hasilnya adalah 59. Ya, inilah nilai dari Pak Sadam. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Bu Made. Bu Made dalam soal dikatakan mengerjakan 85 soal. Dengan jumlah jawaban benarnya adalah 73. Maka sisanya salah,
yaitu 85 dikurangi 73 soal. Karena jumlah soal seluruhnya adalah 100 soal, sedangkan Bu Made hanya mengerjakan 85, berarti ada soal yang tidak dijawab. Sebanyak 100 dikurangi 85 soal. Nah, kita cari skornya masing-masing. Jawaban benar skornya 1, salah min 1, dan tidak dijawab 0. 73 dikali 1, 73, salahnya 85 dikurang 73, yaitu ada 12 soal. Dikali dengan min 1 berarti min 12. Tidak dijawab 100 dikurang 85, 15 dikali 0, hasilnya pasti 0. Nah, nilai dari Bu Made adalah 73 ditambah dengan min 12, yaitu 61. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan siapa di antara mereka yang mendapat nilai lebih tinggi. Pak Sadam 59, Bu Made 61. Jadi, yang mendapat nilai lebih tinggi adalah, ya betul, Bu Made ya. Kita tulis kesimpulannya. Jadi, yang mendapat nilai yang lebih tinggi adalah Bu Made, yaitu dengan nilainya 61. Masalah 4. Suatu pertandingan cepat tepat diikuti oleh regu A dan regu B. Setiap regu mendapat 50 soal yang sama. Setiap soal yang dijawab benar mendapat nilai 2, dijawab salah mendapat nilai min 2, dan tidak dijawab mendapat nilai 0. Pada akhir pertandingan regu A menyelesaikan 42 soal. Jawaban yang benar 35 soal dan lainnya salah. Regu B menyelesaikan 42 soal, jawaban yang benar 39 soal dan lainnya salah. Pertanyaan yang A, hitunglah nilai masing-masing regu. B, regu manakah yang mendapat nilai tertinggi? Penyelesaian masalah 4. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai dari masing-masing regu, yaitu regu A dan regu B. Yang pertama, kita akan hitung nilai dari regu A. Diketahui dalam soal bahwa regu A menyelesaikan 42 soal dari seluruh soal yang diberikan. Regu A 42 soal. Dengan jawaban benarnya adalah 35 soal. Maka soal yang dijawab salah ada 42 dikurangi 35 soal. Karena jumlah soal seluruhnya 50, sedangkan regu A hanya mengerjakan 42, berarti ada soal yang tidak dijawab, yaitu sebanyak 50 dikurangi 42. Masing-masing kita cari skornya. Untuk benar skornya 2, salah min 2, dan tidak dijawab skornya 0. 35 dikali 2, 70. 42 dikurang 35 hasilnya 7. 7 kali min 2 adalah min 14. Tidak dijawab 50 dikurang 42, yaitu 8 soal dikali 0 berarti 0. Maka nilai dari regu A adalah 70 ditambah min 14, yaitu 56. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari regu B. Regu B berhasil menyelesaikan 42 soal, sama seperti regu A. Dengan jawaban yang benar adalah 39 soal. Maka yang salah adalah sebanyak 42 dikurang 39 soal. Karena jumlah soal seluruhnya 50, maka ada soal yang tidak dijawab, yaitu sebanyak 50 dikurang 42 soal. Masing-masing kita cari skornya. Untuk benar skornya 2, salah min 2, tidak dijawab 0. 39 kali 2, 78. 42 dikurang 39 adalah 3. 3 kali min 2 jawabnya 6. 50 dikurang 42, 8. 8 kali 0, 0. Maka nilai yang diperoleh oleh regu B adalah 78 dikurangi 6, yaitu 72. Nah, jadi nilai regu adalah 56 dan regu B adalah 72. Regu manakah yang mendapat nilai tertinggi? Ya, betul, regu B tentunya ya. Jadi kita jawab, regu yang mendapat nilai tertinggi adalah
regu B. Nah, mudah bukan? Masalah 5. Para ahli tata surya memperkirakan suhu di permukaan planet Merkurius pada siang hari adalah 430 derajat Celcius dan pada malam hari negatif 170 derajat Celcius. Sedang pada planet Mars, suhu pada siang hari adalah 60 derajat Celcius dan pada malam hari min 100 derajat Celcius. Pertanyaan yang A, berapakah selisih suhu antara malam hari dengan siang hari pada planet Merkurius dan planet Mars? Maka kita akan hitung terlebih dahulu yang pertama, planet Merkurius. Pada planet Merkurius diketahui dalam soal, pada siang hari suhunya 430 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari negatif 170 derajat Celcius. Maka selisih suhunya adalah 430 derajat Celcius dikurangi negatif 170 derajat Celcius, yaitu sama dengan 430 derajat Celcius ditambah 170 derajat Celcius, sama dengan, ya betul, 600 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan hitung selisih suhu di planet Mars. Dalam soal dikatakan planet Mars pada siang hari suhunya 60 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhunya min 100 derajat Celcius. Maka selisihnya adalah 60 derajat Celcius dikurangi min 100 derajat Celcius, sama dengan 60 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius, yaitu sama dengan 160 derajat Celcius. Mudah ya? Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang B. Berapa selisih suhu pada malam hari antara planet Merkurius dan planet Mars? Nah, di sini kita hanya mencari selisih pada malam hari ya. Berarti kita tandai pada planet Merkurius malam hari suhunya adalah negatif 170 derajat Celcius. Sedangkan pada planet Mars malam harinya bersuhu min 100 derajat Celcius. Maka suhunya atau selisih suhu pada malam hari antara planet Merkurius dan Mars adalah negatif 100 derajat Celcius dikurangi min 170 derajat Celcius, sama dengan min 100 derajat Celcius ditambah 170 derajat Celcius. Hasilnya adalah 70 derajat Celcius. Semoga kamu semakin memahami ya. Selanjutnya, kamu kerjakan latihan-latihan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu untuk melatih keterampilanmu berhitung tentang bilangan bulat.